Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa kembali teman-temanku semua, sahabatku semua ya. Bersama saya ya, tukang telusur. Jadi teman-teman hari ini saya berjalan-jalan ya di lokasi ini punya kebun eh, tetangga ya, tetangga saya ya. Jadi beliau ini menanam bibit unggul Sriwijaya ya. Nah ini seperti ini. Ini sudah buahnya, mengerikan ya. Jos, ini sudah kurang lebih panen sekitaran udah berapa kali ya? 4 sampai 5 kali panen teman-teman. Yuk kita lihat performanya ya. Ini bibit Sriwijaya ya. Nah, cuman yang disayangkan teman-teman, bibit Sriwijaya ini bercampur baur dengan ini ya. Dengan berwarna apa yang matangnya itu berwarna apa oranye ya. Jadi kalau belum matang itu dia masih agak hijau-hijau ya seperti ini teman-teman. Jadi Sriwijaya ini dia ini mengeluarkan dua tipe buah yang berbeda ya, berbeda bentuk ya. Yang satu hitam, yang umumnya itu. Nah, yang satunya lagi ini berwarna oranye ya. Jadi kalau apa masih dia itu muda, dia hijau teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, ini masih hijau teman-teman ya. Jadi yang hijau seperti ini teman-teman, nah itu dia kalau belum benar-benar matang teman-teman, dia ini bisa ketipu ya. Dikiranya matang ternyata masih belum matang teman-teman. Nah itu tadi, dia ini kalau kita seandainya menanam bibit Sriwijaya ini, kita harus fokus satu ini ya, satu bibit aja teman-teman. Maksudnya warna hitam ya warna hitam teman-teman. Jangan nanti dicampur baur dengan yang warna hijau ya. Ada yang hijau kan, seperti yang tadi saya tunjukkan di video. Kenapa nanti tidak seragam panennya teman-teman? Jadi kalau yang hijau ini biasanya itu dia ini matangnya berbeda dengan yang hitam. Dia ini kadang-kadang lambat ya. Memang buahnya luar biasa teman-teman ini Sriwijaya ini. Cuman matangnya itu yang hijau ini lebih lambat ketimbang yang hitam. Jadi kalau misalnya kita punya satu lokasi, kita tanami dengan ibaratnya varietas seperti Sriwijaya ini, kita nggak sortir ya, atau kesannya kita beli itu ibaratnya nggak satu warna aja ya, contoh yang hitam aja gitu kan, satu ladang ya, yang hijau dengan yang hijau lagi. Nah nanti dia itu di saat nanti panen itu rotasinya berbeda teman-teman ya. Jadi kita saat panen yang hitam ini, yang umumnya kita punya sawit warna hitam masih mentahnya itu, nah umumnya itu nanti nggak seragam teman-teman. Nah ini yang hitam, memang buahnya luar biasa teman-teman ini. Super memang, karena memang kualitas tanahnya jos ya. Pembukannya luar biasa juga, perawatannya juga luar biasa. Nah ini satu baris yang sebelah kiri saya ini berwarna hijau teman-teman. Jadi kemarin tuh sempat agak sedikit menyesal ya teman-teman yang punya lahan ini. Karena apa? Karena dia tuh memesan bibit Sriwijaya itu yang warna hitam ya, bukan yang warna seperti ini. Ternyata bercampur baur teman-teman. Nah memang kalau lihat buahnya teman-teman luar biasa saudaraku. Nah jos memang ya. Ini saya video dalam kondisi memang panas sekali teman-teman ya, panas terik. Nah itu sudah sebagian bekas dipanen ya. Nah itu, jadi kalau misalnya teman-teman nanti mempunyai lahan ya, pastikan ya bibitnya jangan bercampur baur, yang hijau dicampur dengan yang hitam, karena saat nanti kita panen itu biasanya nggak seragam teman-teman. Nah ini hijau lagi ya kan. Nah ini hijau teman-teman. Nah jadi setahu saya yang bibit unggul yang berwarna-warni itu ada 3. Ada 3 bibit unggul yang mempunyai apa ya, karakter atau gimana teman-teman. Mempunyai karakter, ibaratnya itu buahnya itu ada yang hijau dan ada yang hitam ya. Kalau nggak salah tuh ada 3 bibit unggul ya. Satu Sriwijaya teman-teman. Yang kedua itu Topaz. Yang ketiga yang pasti Costa Rica ya. Nah itu bibitnya itu biasanya itu bercampur baur dengan yang warna hijau. Jadi nggak hitam teman-teman. Jadi ada hitam ada hijau. Kalau bibit unggul yang lain kan biasanya hitam semua itu. Nah seperti itu teman-teman. Jika menurut saya
Itu kelemahannya bibit unggul Varietes Sriwijaya dan Topaz juga Costa Rica ya. Jadi bercampur baur teman-teman. Karena apa? Biasanya petani itu kadang-kadang maunya itu kan kalau bibit hitam yang hitam aja gitu kan, jangan dicampur baur dengan yang oranye gitu, yang yang hijau tadi. Karena apa? Kadang masaknya itu nggak sama teman-teman. Kadang kalau yang hijau ini biasanya itu kalau belum benar-benar buahnya itu ada yang brondol sampai 3, 4 atau 5, ya itu belum matang teman-teman. Nah itu kelemahannya ya. Kalau dari segi performa buahnya Sriwijaya ini lumayan jos teman-teman. Yuk kita pindah ke sebelah ya teman-teman. Apakah masih ada juga ya di sebelah sana itu yang berwarna hijau ya. Ini agak sedikit semak ya. Ya nggak terlalu juga sih, mas sudah kategori rumput lunak. Kita jalan-jalan ke sebelah lagi. Nah ini teman-teman. Oke, ini warna hitam teman-teman ya. Masih aman. Nah, yang ini warna hitam juga. Buahnya Masya Allah. Luar biasa teman-teman. Buahnya sampai muter seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kelancaran kesehatan ya. Diberikan rezeki yang melimpah. Diberikan lahan sawit. Diberikan buah sawit yang melimpah juga. Ya kan? Diberikan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan. Dijauhkan dari segala sesuatu yang buruk dalam kehidupannya ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita lanjut. Nah, ini warna hitam juga teman-teman. Buahnya, mengguncang teman-teman buahnya ini. Usianya baru sekitaran 3,5 tahunan teman-teman ya. Nah, ini kita temukan lagi ya dalam barisan ini bibit Sriwijaya yang berwarna hijau lagi teman-teman. Ini lihatin. Memang buahnya luar biasa. Tidak ada celah sama sekali ya. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekitaran 20 teman-teman. Buahnya Masya Allah. Mengerikan teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut. Apakah masih ada yang hijau juga teman-teman? Nah, ini dia teman-teman. Hijau lagi ya. Jadi memang ini banyak yang hijau teman-teman ketimbang yang hitam buahnya ya. Jadi sangat disayangkan ya antara bibit Sriwijaya ini ya bercampur baur antara hitam dan berwarna hijau ya. Karena nanti saat panen, saat rotasinya itu waktu panen, dia itu masaknya tidak seragam teman-teman. Disitulah kelemahannya ya. Juga ya ibaratnya pemanen tuh banyak yang tertipu teman-teman. Ini warna hijau juga teman-teman. Jadi pemanen itu banyak yang tertipu akibat apa? Disangkanya matang, ternyata bawahnya masih hijau. Seperti itu teman-teman. Beda dengan yang buahnya warna hitam. Dia kalau memang matang dari atas, ya kan? Matang dari atas. Nah, contoh seperti ini. Dia matang dari atas itu, contoh kelihatan merah, ke bawahnya pun merah teman-teman. Tapi kalau yang warna hijau ini, di atasnya sudah kuning, di bawahnya itu masih hijau teman-teman. Itulah yang membuat kadang pemanen itu tertipu teman-teman. Akhirnya ternyata buah itu masih mentah teman-teman. Nah buahnya, luar biasa. Siapa yang tidak tergiur ya? Cuman satu ya teman-teman. Disayangkan buahnya ini kebanyakan yang hijau ketimbang yang hitam. Jadi tadi saya sudah jelaskan beberapa bibit unggul ya, yang bibitnya itu kriterianya itu ada 2 macam, Topaz Sriwijaya dan Costa Rica pastinya. Dia ada 2 kriteria, jadi hitam dan hijau seperti ini teman-teman. Hijau lagi. Jadi di kebun ini ternyata banyak yang hijau ketimbang yang hitam, saudara-saudaraku. Jadi kalau teman-teman nggak pengen mempunyai lahan sawit berwarna hijau seperti ini semua, dipastikan ya, hindari untuk membeli bibit unggul PPKS Sriwijaya, Topaz, atau Costa Rica ya. Tapi kalau misalnya memang teman-teman pengen beli bibit seperti ini, pastikan ya dalam satu tempat lahan kita itu hijau semua teman-teman ya. Jangan dicampur baur dengan yang hitam, nanti rotasinya repot.
Jadi kalau memang mau hijau, hijau semua teman-teman, biar rotasinya itu nanti sama. Jangan nanti dicampurkan dengan yang hitam, nanti masaknya itu nggak seragam teman-teman. Seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini berwarna hitam teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Yang sebelah sini berwarna hitam juga. Nah, jadi dipastikan teman-teman ya, kita itu memilih bibit itu khusus yang hitam-hitam aja teman-teman ya. Kalau memang yang hijau ya satu lokasi. Nah, jangan sampai nanti dicampur baurkan seperti ini, nanti terjadi repot ya teman-teman ya, karena rotasinya itu memang nggak sama ya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke depan ya. Kita lihat ini berwarna hijau teman-teman. Waduh, hijau juga ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu ya sedikit dari saya ya mengenai bibit Sriwijaya ini ya. Kenapa dia ibaratnya kok bisa berwarna hitam dan bisa berwarna hijau. Boleh terus di kolom komentar ya teman-teman, siapa yang tahu kenapa bisa seperti itu, apakah memang dari sana seperti itu atau tidak ya. Boleh teman-teman isi di kolom komentar ya. Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai berjumpa lagi ya di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan ya, diberikan sawit buahnya yang berlimpah ya, dijauhkan dari segala bala, diberikan rezekinya ya, di lapangkan segala urusannya teman-teman. Oke, saya pamit undur diri ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan lupa share juga. Salam sawit dari Kalimantan ya. Oke, thank you. Bye bye.